Ini nggak boleh lama terpegang tangan ya, rusak ya. Oke, kemudian ini ada daun mintnya. Nah, kalau pengen bagus lagi, setelah kita hias seperti ini, itu boleh kita kasih jelly untuk buahnya supaya bisa bertahan 24 jam. Tabur cinta, sajikan rasa di Galeri Rasa. Bersama saya Rudi Khairuddin. Ayo, kita sekarang akan membuat kue. Kue ini yang mana kalau kalian perhatikan dari awal sampai akhir, itu nanti rahasianya akan saya buka semua. Dan kalian auto punya cake shop ya. Nah, saya akan membuat yaitu cake Mika cantik ya. Oke, langsung aja. Yang namanya cake itu harus ada tepung. Tepung yang kita pergunakan adalah protein sedang ya. Kemudian ada gula. Nah, untuk masalah gula, tingkat kemanisannya kita bisa setel ya. Dan ini yang standar rasa yang banyak disukai ya tingkatannya, yaitu sekitar 250 gram. Tepungnya kita butuhkan 90 gram ya. Dan juga ada telur. Nah, telur di sini itu untuk mengempukan, untuk membantu pengembangan ya, dan kemudian ada kuning telur untuk menghaluskan teksturnya. Dan namanya cake itu harus ada lemak ya. Di sini ada 2 lemak yang saya pergunakan. Yang pertama adalah margarin, ini terbuat dari nabati ya. Kalau ini yang satunya disebut dengan mentega atau yang kita kenal di Indonesia bernama butter. Itu terbuat dari hewani. Dan kedua ini akan kita cairkan terlebih dahulu ya. Nah, ini akan saya lelehkan. Kalau melelehkan mentega atau margarin, jangan sampai menjadi minyak karena aromanya sebagian udah terbuang dan kemudian kekentalannya itu juga sangat berubah. Nanti akan pengaruh dari tingkat kemekaran dari kue tersebut dan kehalusan kue tersebut ya. Oke, sekarang saya akan cairkan dengan microwave ya. Nah, yang saya maksud seperti ini, dia masih ada tingkat dari margarin dan butternya masih ada. Nah, ini kita bantu aja. Nah, dia masih keruh seperti ini yang terbaik ya. Karena memasukkannya, ini aromanya pasti lebih baik daripada yang sudah berubah menjadi minyak ya. Oke, ini kita dinginkan dulu terlebih dahulu, tidak boleh dimasukkan hangat. Setelah itu kita akan membuat cake-nya. Pertama, tepung 90 gram yaitu protein sedang. Oke, ini kita masukkan gulanya juga. Gulanya sebanyak 125 gram. Kemudian 3 butir telur. 1, 3. Dan saya tambahkan 3 butir telur, tapi yang digunakan hanya kuningnya saja ya. Oke. Dan kemudian untuk membantu dia cepat set atau cepat jadi dan tidak pecah ya, kita kasih emulsifier ya. Nah, ini sekarang kita kocok dengan speed yang tinggi ya, langsung aja. Nah, seperti ini. Jangan lupa, saya juga akan masukkan vanili ya, supaya harum. Oke. Nah, dia kalau ada emulsifiernya, dia langsung terbentuk seperti ini ya. Nah, ini sudah lebih mengembang lagi ya. Oke, ini sudah bagus ya. Nah, untuk pengocokan telurnya sudah bagus ya. Ini saya akan tunjukkan ya. Nih, tingkat kekentalannya bagus ya. Kalau kita putus di atas, dia tidak menetes lagi tuh ya. Ini harus diaduk dulu menjadi satu kesatuan. Ini harus butek kayak gini ya. Pertama, ini menuangnya seperempat, tidak boleh langsung di adonan. Harus di spatula dulu supaya dia tidak tembus ke bawah. Nah, ini kita ratakan di bagian atasnya dulu. Ini harus ya, kalau kita aduk-aduk dengan ada lemak, itu akan jatuh hasil kocokan kita ya. Nih, kita aduk seperti ini. Nah, kita taruh di bawah tadi ya. Tuh, baru kita masukkan seperempat lagi. Nah, ini baru kita aduk-aduk lagi. Ini sudah masuk setengah ya. Sampai rata dulu dengan adonannya. Oke.
Aduk dulu di atas merata seperti ini. Oke, aduk merata. Nah, ini sudah bagus, sudah merata. Nah, ini sebelum kita masukkan loyang, kita harus menyalakan ovennya terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk oven akan saya jelaskan juga. Kita harus konsentrasi ke oven ini harus sampai panas yang dicapai dulu. Panas yang dicapai di sini adalah 175 derajat. Kalau itu belum tercapai, jangan memasukkan adonan ke dalam sana. Hangat menjadi panas itu akan membuat yaitu butternya atau lemaknya turun ke bawah ya. Nah, itu yang membuat nanti di bagian bawahnya terasa bantat, yang di bagian atasnya dia mekar. Kita tunggu paling nggak 5 menit dia sudah mencapai suhunya, baru kita akan masukkan yaitu cake-nya. Kita ambil loyang ukuran 20 untuk lebarnya, panjangnya 30 cm ya. Kita masukkan sekarang. Ini bagus ya, tingkat kekentalannya bagus. Biarkan dia sebentar untuk merata. Oke, ini sudah panas ya, sudah 175 derajat dan saatnya kita masukkan ke dalam ovennya ya. Nah, kita tunggu selama yaitu waktu yang kita sudah tentukan 30 sampai 35 menit. Nah, kalau cake-nya lagi dipanggang sekarang ya, sekarang sambil menunggu kekosongan kita akan membuat yaitu krimnya. Nah, saya tidak menggunakan buttercream ya, tapi saya menggunakan yaitu krim dari vanilla ganache ya. Caranya, kita akan panaskan dulu yaitu krim kentalnya. Ini kalau sudah main krim kental seperti ini, itu tidak boleh over di panasnya ya. Harus menggunakan api kecil sampai dia 80 derajat Celcius saja. Nah, kemudian white coklatnya jangan dimasak ya. Ininya aja dipanaskan dulu dengan api kecil. Nah, ini kita panaskan seperti ini. Kita ambil sekarang spatula ya. Jangan terlalu tinggi panasnya sampai dia 80 derajat ya. Saya tidak pakai pengukur ya. Kalau panci ini sudah tidak bisa dipegang itu sudah 100 derajat biasanya. Nah, kalau white coklat ini jangan dimasak ya. Kalau dia titik didihnya sampai ke sana, dia susah sekali untuk beku kembali ya. Ini saya masih kuat ya megangnya. Nah, ini sudah mulai tidak kuat, kurang lebih panci ini sudah 80 derajat Celcius. Saya matikan. Tidak mendidih ya. 80 derajat itu sudah berasap ya. Baru masukkan coklat bloknya. Kita aduk rata, dia akan mencair dengan sendirinya. Tapi apinya mati ya, supaya menghindari heat ya dari api yang sudah mati karena kompor ini terasa tetap panas. Ini harus kita pindahkan. Tapi ini tidak tidak terlampau panas banget ya. Ini kita aduk dulu sampai coklatnya betul-betul larut ya. Tuh, kita tuang di tempat yang berbeda supaya panasnya beralih ya. Ini semuanya sudah larut ya. Oke, ini sudah siap. Kita masukkan vanilanya, kurang lebih setengah sendok teh ya. Kita aduk, kita ratakan supaya warningnya rata. Wah, ini sudah harum sekali ya. Oke, kita siap masukkan dalam refrigerator atau dalam freezer ya. Nah, jangan kemana-mana, tabur cinta, sajikan rasa di Galeri Rasa. Bersama saya Rudi Khairuddin, jangan kemana-mana ya. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Nah, untuk mikanya kita beli mika roll seperti ini ya. Ini akan kita gunting sendiri. Jadi nanti permainan di dalam dari cake itu bisa terlihat dari luar ya. Kita ambil mikanya. Nah, ini kita potong 21 cm, kita gunting. Lurus ya. Guntingnya satu nafas. Kemudian kita ambil double tip ya. Kita beri di ujungnya. Ya, kita gunting lagi dan kemudian ini kita lepas ya. Nah, ini kita buka seperti ini ya. Kemudian kita rekatkan 1 cm, lurus ya. Oke, nanti terjadinya bulat seperti ini.
Dan ini tidak hanya bentuk bulat saja ya, ini bisa bentuk loaf ya. Nah, ini saya sudah siapkan, ini yang untuk yang kotak, ini yang bulat, ini yang loaf ya. Sekarang kita akan bermain dengan krimnya dulu. Kebetulan sudah mulai dingin, saya akan kocok terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah cukup dinginnya ya. Oke, ini saatnya kita kocok ya. Dari krim kental itu dia juga sudah bisa membuat set ya. Karena krim kental itu kalau dikocok dia jadi whipped cream ya. Sampai dia kaku ya. Oke. Ini sudah cukup. Karena cake-nya baru matang ya. Jadi kita harus keluarkan cake. Jangan lupa ini harus disimpan dulu di dalam lemari es. Sekarang kita lihat cake-nya ya, sudah aromanya sudah mengundang untuk menyatakan bahwa dia sudah selesai ya. Wow, udah jadi ya. Kita ambil ya. Nah, ini cake-nya kita biarkan dingin sebentar, baru kita keluarkan dari loyangnya, kemudian kita mulai cetak-cetak ya. Nah, ini sudah dingin ya, kita balik. Seperti ini, kita ambil kertasnya. Ya. Kemudian kita sudah mulai cetak ya. Ini buat bentuk hati. Jadi nggak usah ada cetakan baru, cukup dia aja. Kita geser ya. Oke, kita buat 2 lagi. Ini nanti buat di atasnya. Jadi dia sekalian jadi cuttingnya ya. Nah, ini sudah siap ya untuk kita hias sekarang. Dan tolong disaksikan terus, jangan di skip supaya nanti tampilnya sama-sama bagus. Kita akan memasukkan yaitu krimnya, yaitu ganache vanilla ya. Nah, ini sudah bagus ya. Kita masukkan ke dalam piping bag ya. Ini sebetulnya tadi dikasih garam sedikit, gurihnya juga bisa bagus yang vanilla ini ya. Cukup. Kemudian kita ambil squid untuk black forest ya. Sekarang kita gunting permukaannya. Oke, kita masukkan ke dalam cetakan yang ada pipingnya, yang ada squidnya ya. Ya, masuk. Baru kita semprotkan. Nah, tapi kalau misalkan mau ada rasa, ini bisa disemprotkan. Saya menggunakan yang ini adalah frambozen. Jadi emang harus disemprot dia ya. Nah, seperti ini aromanya jadi bagus ya. Ini yang loaf ini saya bulatan seperti ini aja. Kalau ini mau ditarik-tarik ke atas juga boleh. Ini ada 2 kemungkinan ya. Mau diisi dengan di tengahnya ya. Saya pakai mixed fruit ya. Ini kita masukkan satu persatu supaya pinggirnya itu ada warnanya ya, yang di sudut. Baru seperti ini kita tutup lagi. Kita ganjel dengan kuenya, jangan terlalu ditekan ya. Oke, jangan lupa ini disemprot lagi sampai basah ya. Nah, ini di atasnya kita boleh main dengan jeruk mandarin seperti ini. Nah, kemudian di ujungnya kita boleh tambahkan. Kita mau pakai cherry merah juga boleh. Kemudian jangan lupa daun mint dan hiasan coklat ya. Tuh, kita akan bikin semua sampai semuanya selesai ya, sebentar lagi. Wow, sedap aromanya, mantap rasanya. Gimana kalau misalkan cake nikah cantik ini dihantarkan kepada mertua? Pacar?
atau apapun pasti mereka bahagia. Karena saya yakin cake ini tidak ada yang jual di luaran kecuali kita membuat sendiri. Berarti kita ada tenaga, pikiran, dan ide khusus buat mereka. Mereka juga pasti senangnya seperti tanggapan kita membuat cake ini ya. Nah, buat kalian yang ingin punya cookware yang saya gunakan pada kesempatan kali ini, nah langsung aja bisa cek di Instagram @vicenzaofficial atau @tokovicenza. Nah, buat TikToknya di @vicenzaofficial atau websitenya di www.tokovicenza.com ya. Nah, kalau mau langsung lihat koleksi-koleksi indah dan cantiknya, nah ini lagi seru banget ya. Nah, kalian bisa langsung datang ke sini untuk melihat langsung koleksi-koleksi dari Vicenza. Nah, yang buat kalian pengen request resep apapun ya, silakan. Kasih ciri-cirinya, kesukaannya seperti apa, nanti insya Allah saya akan buatkan buat kalian semua ya. Nah, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Itu penting banget kalau ada sesuatu kreasi baru seperti ini atau apapun, nah kalian orang pertama yang tahu. Saya Rudi Khairuddin, saya akan pamit dulu. Sampai jumpa di Galeri Rasa berikutnya. Tabur cinta, sajikan rasa di Galeri Rasa bersama saya Rudi Khairuddin. Sampai jumpa, dadah! Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com dan juga di TikTok @vicenzaofficial dan di Instagramnya @tokovicenza dan @vicenzaofficial atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya, bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Lovers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel. Masak sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe kalau mau lihat video-videonya. Masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.